Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Jartira, hari ini saya akan menjelaskan membuat game berburu siput. Nah, di sini kita menggunakan gambar yang ada di internet. Di sini ada player, ada siput, dan kita menggunakan behaviornya platform. Jadi player ini kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atau ke atas dengan melompat. Ini dikontrol oleh user. Sementara si siput menggunakan behavior yang sama dengan player, tapi dia tidak kita kontrol, otomatis dia bergerak ke kiri, ke kanan. Nanti di programmingnya kita akan tambahkan scriptnya. Nah, player ini jika dia bersentuhan dengan siput, maka nilainya bertambah nih 100, dan si siputnya otomatis destroy atau hilang. Jumlah siputnya bertambah 1. Nah, di sini ini tergantung nih kita. Permainan selesai jika siputnya misalnya kita akan berburu, kita siapkan siput 25 nih. Jika siputnya habis, maka game over dan nilai bertambah 100. Tergantung, game berhenti untuk nilai sekian, atau bisa juga kita menggunakan nyawa jika si playernya masuk ke jebakan dan tidak bisa bergerak, maka playernya menggunakan nyawa berikutnya, ya. Jadi atau enggak kembali mulai. Oke, kalau gitu kita mulai cara membuatnya dari awal. Kita kembali ke construct. Dan di sini kalian nanti bisa melihat bagaimana pijakan ini ada batu yang siput bisa bergerak ke kiri ke kanan, juga player bisa bergerak, dan si player juga bisa tembus ke pijakan yang berbentuk ranting yang ada pohonnya, itu menggunakan behaviornya jump. Kalau yang batu, behaviornya solid. Oke, kita kembali ke construct. Nah, di sini untuk construct-nya, kalian aktifkan construct, lalu pilih new, lalu new empty project. Nah, di sini kita akan membuat dari awal. Karena supaya playernya itu bisa bergerak bebas, maka kita bikin layoutnya panjang. Nah, di sini ini kan tidak terlihat nih layoutnya. Kalian pilih zoom out. Nah, di sini kan kita lihat nih supaya melihat susunan nanti layout yang akan kita buat. Oke, sebelumnya kalian kasih nama dulu nih, apa nama latihannya. Misalnya new project, kita rename. Misalnya saya kasih nama, di sini kebetulan saya kasih nama game ketiga, berburu siput. Lalu kita set window size-nya, misalnya saya mau bikin layout panjangnya 4000,1000. Nah, tapi yang ditampilkan 1000, 2000 lah ya, 2000,1000.
supaya nanti dia bisa scroll. Nah, pas di layoutnya, ini kita kasih nama misalnya ini untuk layout game. Kalau nanti kalian mau bikin layoutnya ada dua, yang satu untuk layout menu, itu bisa nanti sisipkan lagi insert layout. Oke, layout game. Kita kasih layout size-nya misalnya 4000,1000. Nah, di sini ada pembatas nih. Garis putus-putus itu nggak apa-apa, karena nantinya yang akan ditampilkan di layar itu 2000,1000 dulu. Nanti kita scroll sesuai ikutin kameranya si player. Makanya player kita kasih behavior scroll. Ya, selanjutnya setelah ini kita ambil backgroundnya, double klik di mana aja, pilih saya karena backgroundnya ini panjang, saya ambil tile background, saya kasih nama misalnya latar. Nah, klik di layoutnya, lalu kita ambil di aset gambar. Sebaiknya selalu saya ingatkan, sebaiknya gambar dikumpulkan dalam satu folder untuk mempermudah waktu kita mendesain. Jadi kita kumpulin tuh gambar apa aja, latar, player, atau objek yang lain. Oke. Misalnya saya ambil layoutnya, sebenarnya bebas ya. Tergantung kalian mau pakai layout apa. Saya ambil layout ini aja. Nah, di sini kita tinggal tarik nih layoutnya. Sepanjang apa. Ya, nanti kamu diatur. Misalnya seperti ini boleh. Yang di luar garis hitam itu tidak akan ditampilkan. Jadi area yang ditampilkan di layar itu yang ada di dalam garis hitam. Ini kita atur supaya lebih begini. Oke. Nah, setelah ini kita harus bikin layer. Nah, di sini kalian pilih layer. Layer pertama saya selalu membiasakan yang paling bawah itu sebagai latar. Lalu layer kedua, misalnya layer atasnya itu berarti saya mau sebagai layer game atau terserah namanya. Layer ketiga saya biasanya beri nama ini untuk nilai. Oke, sekarang yang mau kita aktifkan game. Nah, setelah begini, jangan lupa kita save. Pilih file, pilih yang save as project. Ya. Setelah itu, kita ambil, pilih folder. Pilih foldernya dulu sebelum kita bikin folder untuk namanya. Ini saya pilih folder di sini. Saya kumpulin dalam satu latihan. Lalu saya bikin make new folder. Misalnya ini tadi game. Mau namanya sama dengan yang tadi boleh. Saya tadi game 3 berburu siput. Oke, enter. Nah, sekarang kita pilih oke. Otomatis tersimpan di dalam sana, dalam satu folder, layout, gambar, kalau ada musik, kalau ada suara otomatis kesimpan di sana. Nah, sekarang saya mau bikin tembok di bawah ini supaya dia memanjang. Double klik. Kita pilih tile lagi, tile background, supaya saya mau kasih nama misalnya pagar.
klik. Di sini kalian bisa desain ya pagarnya, boleh. Oke, saya mendesain aja. Ukurannya misalnya saya kasih 50-50. Nah, di sini saya mau mendesain, misalnya warnanya, pilih kantong kaleng warna. Kalau ukurannya alfanya 255 berarti solid. Saya mau ambil temboknya warna biru. Lalu saya mau desain bentuknya misalnya polka dot. Ambil brush. Saya mau kasih warna misalnya hijau atau kuning atau merah, orange boleh. Nih polka dotnya ini. Lalu saya mau kasih polka dot kuning lebih kecil, misalnya ukurannya dikecilin 20. Oke, saya ambil polka dot hijau, misalnya saya ambil ukurannya 40. Nanti kepotong, oke, saya ganti 25 misalnya. Nah, ini modelnya. Kalau sudah, oke. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Kita zoom. Ini dia pagar. Ini tergantung area yang kita tarik karena kita menggunakan tile. Untuk itu saya kasih desainnya seperti ini. Ya. Lalu di sini kita tarik nih untuk temboknya, misalnya agak supaya area yang nanti luas, saya kasih pendek aja. Nah, ini kalau kita mau perbanyak, kalian pilih objek tersebut. Tadi kan kita udah kasih nama pagar. Kalau kita mau perbanyak, tekan Ctrl sama tombol mouse klik yang sebelah kiri, lalu di drag. Nah, jadi kita kayak duplikat nih. Saya mau bikin 3. 1. Oke. Saya tarik yang satu misalnya di sini. Ini bisa juga sebagai ranjau ya, supaya misalnya nanti si playernya itu kalau jatuh maka nyawanya akan playernya hilang dan kembali nyawa kedua yang dipakai. Bisa juga kalian duplikat lagi. Ini bisa sebagai pijakan. Tapi sebelumnya kita tambahin behavior nih sebelum lupa, supaya dia bisa dipijak. Ambil behavior, tambahkan, pilih behavior solid. Ya, berarti setiap benda yang ada karena ini namanya sama, semua otomatis behaviornya, walaupun kita setnya cuma 1, otomatis yang lain mengikuti udah dapat behavior solid. Ini bisa kalian sebagai pijakan yang ada di atas. Bisa juga ini misalnya saya mau taruh di sini nih nanti, terus saya mau miringkan, boleh. Pilih sudutnya, angle-nya, misalnya saya kasih 15. Maka dia akan berbentuk seperti ini. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita akan mau bikin pijakan lain, double klik. Saya menggunakan sprite. Misalnya saya kasih nama pijakan. Oke, klik. Lalu speednya saya nolkan. Nah, jangan lupa kalau kita mau ambil dari luar, pilih animation frame, tombol kanan, import frame from file. Nanti kita ambil misalnya ini ada 3 nih, pijakannya ini dengan ini. Oke, nomor 0 kita buang supaya terurut. Ini sebelah kiri, yang ini yang tengah, yang ini sebelah kanan karena ada belokan ini nih sebelah kanan supaya nanti kita susun.
Oke, keluar dari sini. Nah, airnya dapat ini ya. Kalau kalian mau besarkan juga boleh, atau enggak seperti ini aja juga boleh. Kalau kita mau besarkan ini kekecilan, oke, double klik di dalam. Kalian lihat ukurannya berapa? 75. Di sini ukurannya berapa? 75 juga. Oke, kalau saya mau ganti 100,100. Kalau semua ukurannya mau disamakan, stripe-nya ini kita apply untuk semua animation ini. Oke, berarti semua besarnya sama nih, 100 ya. Nah, sekarang ini saya mau duplikat dengan cara tekan kontrol dengan mouse kiri, di drag 1, 2, 3. Nah, kita mau susun nih. Ini kan tadi gambar yang ke 0. Kita lihat initial frame. Yang ini saya kasih nomor 1. Yang ini nomor 2. Akhirnya jadi seperti ini. Sekarang kita zoom in aja supaya kelihatan besar. Nah, ini kita susun. Ini juga. Jangan lupa sebelumnya kita kasih behavior solid. Supaya dia bisa dipijak. Ini digeser dikit, ini digeser dikit. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita mau susun nih. Yang ini kita blok satu set. Yang ini saya taruh sini. Lalu saya duplikat. Di blok 3 ini kita tarik. Ya, yang satu taruh sini. Yang satu, sebelumnya kita kan tadi udah kasih solid ya. Saya taruh sini misalnya. Nanti kalian atur supaya si playernya bisa lompat nih. Oh, supaya playernya bisa lompat. Otomatis saya playernya pertama agak sini deh. Ini lompat nih. Oke. Terus saya taruh lagi di sini misalnya. Nanti kita atur yang satu di sini. Nah, saya taruh di sini untuk naruh si siputnya ya. Taruh sini. Oke. Jangan lupa save. Nah, sekarang saya mau ambil pijakan yang ranting yang supaya bisa si player tembus. Double klik, pilih sprite, lalu saya kasih nama ranting. Oke, klik. Saya ambil yang tadi, ini speednya saya kasih 0 aja. Ambil profilnya di, nah ini saya ambil yang ranting. Nomor 0 kita buang. Ya, satu aja. Nah, ini jangan lupa kita kasih behaviornya, tambahkan jump. Oh, jump through. Ini dia. Jadi bisa supaya playernya itu melompat dan tembus di ini. Nah, di sini tinggal kalian susun. Oh, nanti saya taruh di sini nih. Oh, nah, supaya si backgroundnya tidak bergerak, kalian kunci aja nih. Layer latar dikunci supaya kalau kita geser yang lain dia nggak ikutan. Nah, saya taruh di sini satu, lalu saya taruh dia di, misalnya dia bisa sini. Nah, ini tinggal kalian atur. Misalnya dia di sini, nah ini dia dari sini. Itu bisa kamu atur sendiri. Oke, misalnya begini ya. Nah, sekarang saya mau ambil si player. Double klik, sprite. Saya ambil player atau pemain boleh. Klik. Nah, di sini si playernya karena nanti ada animasi, kita menggunakan speed nggak apa-apa.
Nah, ini from file, karena dia ada berbentuk animasi, maka saya ambil satu dulu ya. Misalnya playernya ini kita blok. Jangan lupa karena kita mau ambil banyak, jadi kita blok. Kalian klik di gambar pertama, lalu tekan tombol shift dengan mouse kiri. Nah, jadi ini kita blok semua, open. Akhirnya kita dapat banyak nih. Kita mau ambil semua. Oke, yang nomor 0 kita delete. Nah, di sini kan areanya luas nih. Supaya ini kita tekan, kita cropping, tekan tombol shift sama ini nih, crop, supaya semuanya di cropping. Nah, jadi ukurannya segini. Nah, si playernya ini kan kotak, nanti dia harus mengikuti ruang si kotak itu. Supaya tidak seperti itu, saya bikin bentuk poligon. Kita pilih ini, set collision polygon, tekan tombol kanan, kalian pilih jangan. Nah, kalau pilih sekotak ini, pilihannya nomor ini, set to bounding box, tapi kita ambil yang model polygon. Nah, di sini kita tinggal atur nih, oh saya ngikutin si bentuknya. Ini juga. Ya, jadi ukurannya. Jadi kalau misalnya nanti bersentuhan, entah di mana aja nggak sekotak ini, seikutin gambar ini. Supaya bentuknya sama, kita ambil tombol resize-nya sama. Ini sama ini. Nah, di sini ininya supaya sama nih, tekan tombol kanan, apply to wall animation. Jadi kalau misalnya kita ke bentuk yang ini, nah sama semua nih tuh. Jadi otomatis ngikutin. Dan kita ambil titik tengahnya sama. Kita set dulu originnya supaya quick. Ininya kita ambil middle, tengah, lalu tekan tombol kanan, pilih wall animation. Jadi semuanya sama titik tengahnya. Nah, karena dia akan di bawah, oh ini tadi nggak kena, oh ini sekotak ini kok, ininya sama. Nah, kita taruh titik originnya ditaruh di bawah aja nih. Ya, titiknya taruh di bawah, kita pilih wall animation supaya semuanya sama di bawah. Oke, kita keluar dari sini. Nah, di sini kita misalnya kasih nama animasinya ini misalnya diam. Nanti kalau kita mau nambah lagi animasi untuk lompat atau animasi untuk gerak, ya. Nah, dari sini kita oke. Kita taruh dia. Nah, si playernya ini kita kasih nama behaviornya plus kita kasih nama nggak kasih nama, maksudnya kita ambil behaviornya scroll, lalu tambahkan lagi behaviornya platform karena kita menggunakan panah keyboard ya, kita menggunakan keyboard. Terus bound to layout. Jadi kalau dia sudah mentok ke layout ujung kiri kanan, playernya tidak hilang. Ya, jadi cukup ini 3. Nah, di sini kan kita mau kontrol nih. Jadi ini kita ambil defaultnya control yes. Ya, oke. Ini sudah si player. Sekarang saya mau ambil si siput. Double klik. Saya mau ambil sprite misalnya namanya siput.
Nah, di sini kita mau ambil dia siputnya satu blok ini, klik dulu gambar pertama, lalu tekan tombol shift sama mouse kiri. Oke, ini delete. Ya, siput sama tadi, kita mau cropping dulu, tekan tombol shift sama ini, pilihan crop, otomatis sama dia di cropping. Lalu kita taruh siputnya, titik pusatnya di bawah sini. Nah, supaya sama semua, originnya kita pilih wall animation, otomatis semua sama. Ini kebetulan siputnya ya, itu pergerakannya. Oke. Nah, ini jangan lupa kita kasih behaviornya juga sama, platform. Dan di sini defaultnya no. Ya. Nah, si siput ini kita bikin tembok di kiri kanan kecil aja, double klik. Misalnya saya kasih nama tembok. Ukurannya misalnya kasih resize-nya 20,20. Speednya 0 aja, nggak usah ada. Nah, ini kita kasih warna misalnya supaya kelihatan. Oke, warna kuning boleh. Nggak usah kasih behavior. Kuning nggak kelihatan, kita kasih warna biru boleh. Oke. Lalu duplikat. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita mau kopikan si siput ini dan si temboknya ini ke masing-masing pijakan. Sebelumnya save dulu. Nah, ini kita blok. Kalau kita mau blok, klik satu objek, tekan tombol shift sama mouse kiri. Oh, salah. Tekan tombol control. Atau enggak kita blok aja begini, kena nggak? Oke, ini tiga-tiganya kena. Nah, sekarang kita duplikat, kontrol dengan mouse kiri. Saya taruh satu di sini, satu lagi di sini, satu di sini. Nanti yang panjang ini kita geser ya. Ini juga. Nah, di sini tergantung nih, kalian mau masukkan siputnya ada berapa. Misalnya berburu siput sebanyak 15 gitu. Kita siapkan misalnya 20 atau apa. Di bawah juga ada nggak apa-apa. Di bawah dibikin banyak juga boleh. Ini tergantung masing-masing. Atur posisinya, temboknya kita jauhkan. Dan siputnya dekatkan ke posisi si pijakan. Ya. Diturunkan lagi supaya dia ada di atasnya. Nah, di sini kalau ini areanya luas, ke sini misalnya. Nah, kita bisa tambahkan siputnya. Yang satu misalnya ini saya duplikat. Yang satu di sini misalnya, atau kalian mau supaya nanti siputnya bisa bergerak ke kiri ke kanan gitu, ini digeser lagi. Nah, ini juga misalnya ini dari sini, nanti otomatis kalau yang dekat ke tembok dia otomatis balik sendiri. Kita nanti tambahkan programmingnya. Nah, ini ditambahin juga di sini.
Jadi nanti dia akan bertemu, bisa di tengah, bisa di posisi. Nah, yang bawah ini kita bikin siputnya ada 2 dan area ininya kita jauhkan ini ke sini. Tapi kalau programmingnya ternyata ada yang salah, bisa aja siputnya ini akan jatuh karena posisinya tidak pas. Yang atas itu nanti dia bisa aja jatuh. Oke, kita udah desain seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke programming. Nah, di sini programmingnya kita mau coba si playernya. Kalau kita tekan panah kiri, panah kanan, itu dia kalau misalnya panah kanan, dia kan menghadap ke kanan nih. Kalau ke kanan, maka playernya tidak usah di mirror. Tapi kalau dia ke kiri, dia harus kita balikkan menghadap ke kiri. Untuk itu, kita aktifkan dulu. Sebelumnya di layout kita double klik, insert keyboard. Kita masukkan, ambil keyboard, insert, lalu ambil mouse, lalu ambil touch. Nah, kalau kita mau pakai touch nanti di Android, kita harus bikin ambil gambar untuk posisi panah kiri, panah kanan, karena kalau di Android itu tidak ada keyboard. Sebenarnya ada keyboard virtual itu kalau kondisi minta input. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sini. Sekarang kita masuk ke programmingnya. Masuk ke pilihan project, lalu ambil event. Nah, ini eventnya sebaiknya kita rename dulu, karena kalau membiasakan diri, kalau misalnya layoutnya banyak, berarti harus ada pasangannya nih. Kalau nanti ada layout menu, pasangannya event menu. Ini layout game, pasangannya event game. Oke, kita save dulu. Selanjutnya, setelah kita mendesain posisi si siput dan player, nah sekarang kita masuk programming. Tapi sebelumnya, nah sekarang kita kasih instant variable supaya kondisi sekarang arah siput tuh menghadap ke kanan. Jadi nanti kalau dia bersentuhan dengan tembok, maka dia harus balik ke kiri. Untuk itu, klik objek, siput, pilih instant variable. Nah, di sini kita instant variable ini tipenya cuma number dan text. Di sini saya menggunakan arah pilihannya text. Sekarang dia menghadap ke kanan. Ya. Nah, udah player juga gitu. Kita kasih instant variable supaya nanti kalau dia ketemu panah kiri, playernya harus bergerak ke kiri. Nah, di sini atau nggak usah pakai instant variable nggak apa-apa. Tapi kalau dia menunjukkan panah kiri, otomatis ke kiri. Karena kita kontrol kan. Tapi kalau siput itu dia bergerak otomatis. Oke, sekarang kita masuk ke programming, masuk ke tadi kita udah ambil mouse, keyboard, dan touch. Masuk ke event game. Nah, di sini sebelumnya awal, add global variable awal, kondisinya pertama 0. Jadi pada saat pertama kali start layout, karena di construct itu kita harus bermain dengan variabel. Kalau tidak, dia akan looping di dalam programming tersebut. Jadi, kita add event kali itu berarti on start of layout, berarti saya mau playernya menggunakan animationnya. Kebetulan ini cuma satu gambar, satu
maksudnya satu set saya menggunakan animasi diam. Jadi nanti dia otomatis walaupun tidak ada pergerakan, from-nya mulai dari awal. Dia otomatis bergerak. Nah, sekarang kita mencoba add event keyboard. Kalau playernya kita gerakan dengan on key press panah kanan, kita klik dulu ini lalu tekan panah kanan. Oke. Kalau panah kanan maka player itu tidak perlu di mirror, not mirror. Tapi keyboard kalau kita on key press tekan panah kiri, maka playernya kita harus mirror supaya dia mengikuti gerakan waktu kita tekan panah, kita mirror. Nah, di sini kalau misalnya dia panah kanan panah kiri, berarti kan di sini dia bergerak nih. Otomatis di sini kita kontrol si playernya, dan lalu untuk keyboard, bukan keyboard, istilahnya siput, kita ambil siput. Jika siput bersentuhan berarti on collision with another object, objeknya itu si tembok. Oke, dan nah ini kalau siput bersentuhan dengan tembok. Jadi kalau siput arahnya berarti compare instant variable, kalau dia arahnya sama dengan kanan, dia kan ke kanan nih. Kalau dia arahnya ke kanan, maka kita ganti siput. Kita ambil dulu area siput, set value-nya, arahnya jadi kiri. Dia langsung bergerak ke kiri, lalu siputnya kita ambil dia bergerak simulasi kontrol ininya. Next, langsung kita kontrol dia ke arah kiri, left. Dia ke kiri, maka nah di sini kalau arah kiri maka dia akan bergerak ke kiri. Nah di sini kita bisa juga merubah posisi si ini kita harus masukkan ya, karena dia cara masukkannya kita blok dulu, lalu geser, lihat simbol hitam masuk ke dalam. Oke. Nah, di sini kalau dia siputnya arahnya tadi kan kiri. Ini kalau misalnya kanan berarti ini else kan. Kita nggak usah ini lagi, kita langsung pilih sistem else. Kalau cuma dua pilihan, oh ini, nah ini emang harus dimasukkan ke sini ya, masukin ke dalam. Jadi kalau arah kanan berarti ini arah kiri. Kalau arah kiri maka ini kan kalau bersentuhan, maka variabel siputnya set value arahnya jadi kan tadi kanan kiri, berarti ini kiri, ini jadi ke kanan. Kalau dia kanan, maka siputnya
dia akan bergerak, simulasi kontrolnya akan bergerak ke kanan. Ya. Nah, di sini kita harus ini lagi, siput kalau dia compare variabelnya arah kanan, kalau karena dia teks, jadi kita harus pakai petik. Kalau dia kanan, maka siputnya tidak perlu di mirror, not mirror. Oke, tapi kalau siputnya compare variabel arah kiri, maka siputnya kita mirror. Ya. Oke. Ini. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini kita save dulu ya. Ya, player itu kan nanti dia akan jump, lompat dia. Misalnya 650 terlalu kurang tinggi, kita bisa atur lagi misalnya 800. Lalu kalau ada double jump, ini kita enable, jadi dia lompat. Nah, si siput awalnya dia settingannya maksimum sekian. Siput kita jangan terlalu, namanya siput kan pelan ya kecepatannya. Ini kalau enggak dia akan lewatin tembok nih. Kalian enggak, memang sih seharusnya dari awal sebelum kita duplikat banyak, kita setting dulu. Ini nanti kamu atur sendiri, misalnya 50, kecepatannya sekian, ini dia juga sekian, ya. Jadi ini kita atur. Tapi kalau misalnya seharusnya bikin dulu satu, lalu copy ke tempat yang lain. Tadi kita salah, belum di setting ini, jadi kita harus manual nih ke masing-masing. Nanti kalau enggak dia akan bablas melewati. Ini hasilnya. Kalau tadi ini kan, nah playernya kiri kanan lalu lompat. Lihat siputnya. Siputnya tadi kita sudah rubah maksimum speednya 50, lalu kecepatannya 100. Kalau enggak dia bablas, turun jatuh. Nah, ini playernya kalau ke kiri, berhadap ke kiri, ke kanan dia tidak, karena awalnya kanan. Siput juga gitu. Sekarang kita lompat. Di sini kita belum, kalau dia bersentuhan maka si playernya menyentuh siput, maka siputnya akan hilang. Lalu kalian lihat ininya apa, temboknya ini kan nampak nih, harus kita sembunyikan dulu. Oke, ini sudah, tinggal kita tambahkan nilai dan jumlah siput. Oke, nah sekarang tadi siputnya ada yang jatuh karena maksimumnya tidak kita kecilkan. Ini playernya kalau misalnya jam pertama kan standarnya tadi 650, nggak apa-apa. Lalu double jamnya kita aktifkan, enable, jadi dia bisa lompat lebih tinggi lagi. Setelah itu ini si tembok kita mau hilangkan, sembunyikan. Berarti di sini langsung aja nih, karena dia memang tidak ada, kita invisible, jadi tidak nampak semuanya sama. Oh salah, berarti kalau mau ini kan satu-satu nih invisible, kita masuk ke programming aja, masuk ke event. Nah, kalau pertama kali layout aktif, maka tembok otomatis, yang namanya tembok kita sembunyikan, invisible.
Oke. Sekarang, nah di sini tadi kan kita taruh nih siput bergerak, simulate-nya platformnya ke kanan. Kita taruhnya di bawah. Jadi kalau siput bersentuhan dengan tembok, di sini kita hanya kontrol arah siputnya aja. Nah, pada saat arah siputnya ke kanan, baru kita kasih action, siputnya tidak usah di mirror, otomatis dia bergerak ke kanan. Ya, kondisinya seperti itu. Kita save dulu, lalu coba kita jalankan. Jika pada saat kita run lalu ada garis merah, berarti programmingnya ada yang salah, berarti kita harus perbaiki. Tapi kalau misalnya tidak ada garis merah, berarti programmingnya betul dan program akan lanjut. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini harusnya siput ini siput kan nggak bergerak nih. Kita harus kasih animationnya nama siput tersebut. Set animation. Kebetulan dia biasanya default ya. Nah, ini kalau jump double gitu. Ya, tingginya sekian. Kalau kurang tinggi kita naikkan lagi 650, double naik. Nah, kalau double gitu langsung aja kita ke kanan, langsung tekan tombol kanan atau tombol kiri. Nah, ini kita belum ada nilai ya, otomatis dia hanya jalan. Nah, begini kalau dia miring. Nah, ini siputnya udah pada jatuh karena maksimum tadi tidak kita rubah. Oke, sekarang kita kembali ke programmingnya. Di tadi layoutnya kita harus ganti nih ngedesain siputnya. Ini sebaiknya sih memang dari awal. Jadi kalau pas dari awal kita sudah copy, semuanya otomatis sama. Kita udah nggak usah bikin ya. Kita tambahkan, nah, ini kita save dulu. Sekarang saya mau ambil untuk game over sprite, namanya saya kasih nama selesai atau game over juga boleh. Bisa bikin dalam bentuk teks atau ambil dari gambar yang udah ada. Bisa juga seperti itu. Ini saya ambil gambar yang sudah ada di aset gambar. Atau enggak kalian bikin dalam bentuk teks juga boleh. Saya ambil tulisan selesai. Nah, ini kan besar nih. Kalian kecilkan. Misalnya saya taruh di sini gitu ya. Selesai. Dan ini saya mau bergerakin dan dia selalu ada. Jadi kalau dia selalu ada, saya pakai anchor atau jangkar. Kalau kameranya nanti di mana, playernya di mana, maka dia akan tampil di si kamera tersebut. Lalu saya mau kalau nanti dia tampil, saya kasih gerakan. Nah, dia akan bergerak. Tapi sebelumnya kita sembunyikan dulu nih di programmingnya event. Kan tadi nama selesai. Pas mulai di sini selesai sama kayak tadi tembok. Sebelumnya kita sembunyikan invisible. Oke. Nah, di sini kalian bikin nilai teks. Misalnya saya bikin teks, oke lah. Ini nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Tapi kita kasih tulisan ini misalnya untuk nilai.
ya. Ini fontnya kita besarkan, itu terserah. Nanti kita kasih visible-nya, tetap visible-nya tampil, tapi kita kasih behavior-nya jangka supaya dia mengikuti nilai itu ke playernya. Nah, di sini saya kasih bold aja, lalu saya kasih ukurannya misalnya 28. Oke. Ini misalnya. Nah, kalau kalian mau kasih warna kuning. Oh, tidak jelas ya. Saya kasih warna putih deh. Oke. Lalu ini tidak jelas, biru aja, biru. Nah, sekarang ini untuk teks. Kita mau, karena ini tidak, ini kita duplikat. Nah, kalau kita duplikat begini, itu kalau satu dirubah semua berubah. Kita clone object type. Berarti ini nama kedua nih. Nah, ini jadi teks kedua. Yang ini kita kasih nama jumlah siput. Karena ini tidak diproses, jadi maksudnya saya nggak usah kasih nama, nggak apa-apa. Save. Nah, yang satu ini, oke, kita clone lagi. Di sini nilai dan jumlah kita tadi duplikat, dan otomatis kalau duplikat ini jadi, kalau pertama teks, nanti yang berikutnya jadi teks 2. Yang berikutnya boleh juga duplikat, nanti kita rubah namanya. Ini saya clone, misalnya dia sebagai variabel ya, saya kasih v nilai. Oke, ini untuk objek variabel, dan di sini saya kasih angka 0. Ini saya duplikat juga. Ini dikasih v jumlah, angka 0 juga. Nah, jangan lupa yang ini behavior-nya kita kasih anchor, jangka. Ini kan tadi terlalu besar, nah agak kesini. Yang ini saya juga kasih behavior-nya anchor juga, supaya dia mengikuti geraknya si player. Jadi selalu ada, selalu tampil. Ini juga, oh salah, behavior-nya. Nah, karena kita menggunakan variabel, maka kita harus kasih harga awal nih di programmingnya. Di event, untuk dapat variabel global, tekan mouse di luar area programming, di luar sini, tekan tombol kanan, add variabel, misalnya tadi kan nama objeknya, sekarang saya nama, kan tadi variabel, saya kasih n, ini untuk n nilai. Ini sebenarnya boleh kita sembarang. Oke, nilai. Kita mau memburu si siput. Mau dari 0 boleh, berarti n jumlah. Nggak apa-apa. Otomatis, kalau si player
Nah, kita mau kalau player bersentuhan dengan siput. Nah, ini kan kalau player bersentuhan dengan siput, maka siputnya akan hilang, destroy. Lalu jadi sistem jumlah nilai add to jumlah nilai bertambah 100. Dan sistem juga add to jumlah siput n jumlah bertambah 1. Nah, ini baru proses penjumlahan. Sekarang nempel tersebut. Berarti kalau mau nempel di tempat itu, kan tadi tempat objeknya VNilai. VNilai set text, karena dia berbentuk number, jadi kita jadikan text string str dari n nilai. Jadi kalau misalnya nilainya 100, dia akan nampil. Kalau tadi ini baru proses sekarang tempel. Lalu jumlah siput v jumlah kita mau tampilkan, berarti set text str n jumlah. Nah, udah nih dia bersentuhan, maka siputnya hilang. Oke, sekarang kita coba jalanin. Di sini boleh juga kalau misalnya saya program berhenti kalau jumlah siput, ya, kalau sistem compare variabel n jumlah siput, n jumlah itu lebih besar sama dengan 10, game over. Berarti selesai, visible, tampil. Nah, ini tampil, berarti proses berhenti. Oke, kita coba dulu. Ini yang tadi kita buat, nilai Nah, sekarang kalau siputnya jalan nih pelan, dia nggak jatuh nih. Karena tadi kita sudah, kalau dia masih jatuh, berarti ada programming yang salah. Ini kita, nah, kalau misalnya kita ambil animasi nih, kalau si playernya bergerak ke atas, animasinya lain. Itu boleh aja. Nah, ini, nah kena kan? Berarti nilai bertambah 100 dan siputnya bertambah 1. Kita lompat lagi ke sini. Kita cek lagi. Ini harusnya ada toing gitu ya, ada nilainya bertambah. Oke. Nah, dia jalan. Dia mau lompat ke sini bisa nggak? 4, 5. Nah, ini kalau dia mentok, tidak hilang. Tapi hati-hati, dia jatuh nggak? Oke, 8. Tapi dia bisa ke sini nggak? Nah, ini bisa tembus nih. Oke, 9. Kalau dia jatuh ke sini, nah playernya hilang nih. Makanya kita harus hati-hati supaya bisa naik. Ya, terus. Oke, untuk bisa. Nah, selesai. Berarti karena nilai tadi kan cek boleh pakai nilai, boleh pakai jumlah siput ya. Karena jumlah siput lebih dari 10, maka selesai tampil ya. Ini contoh program. Jadi selanjutnya tinggal kalian rubah, modif maksudnya. Nah, ini berarti harus
program selesai, dan kalau udah selesai kembali ke awal, nanti kalian tinggal tambahkan lagi. Oke, sampai kita kembali lagi ke programmingnya. Di sini kalau misalnya udah lebih dari 10, nah kita mau dari awal lagi, kita jalankan lagi. Ya, ini belum kita tambahin yang lain-lain, baru seperti ini. Sementara seperti itu yang kita buat desain ini. Nah, ini dia yang sudah kita coba. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mencobanya dan berhasil. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu lagi ke game berikutnya.